Analisis cluster disebut juga Q-factor analysis. Analisis ini merupakan analisis kelompok pada objek yang diteliti. Objek yang kita teliti bisa berupa individu, misalnya responden, bisa karyawan, bisa pelanggan, atau bisa juga sekelompok produk, misal, atau kumpulan perusahaan dalam industri, misal, dan lain-lain. Umumnya, objek pada klaster yang sama memiliki karakteristik yang sama dan berbeda dengan klaster lainnya. Pada analisis klaster dikenal juga yang namanya klaster variat. Ini adalah sekelompok atau himpunan dari beberapa variabel klaster atau clustering variabel yang digunakan untuk mengukur kesamaannya. Analisis klaster memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah homogenitas. Jadi, antara anggota dalam satu klaster memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Yang kedua adalah heterogenitas. Antara satu klaster dengan klaster yang lainnya memiliki tingkat perbedaan yang tinggi. Jadi, homogen hanya untuk anggota klaster yang sama, tapi sangat heterogen untuk klaster yang berbeda. Beberapa manfaat dari analisis klaster adalah dapat mereduksi data. Dengan menggunakan analisis klaster, maka dapat mengurangi populasi melalui pengelompokan sampel. Analisis klaster juga dapat digunakan untuk eksplorasi data dan dapat menggunakan data berbagai skala. Jadi, pada analisis klaster, skala pengukurannya bebas, bisa metrik atau non-metrik. Jadi, bisa numerik kategorial, bisa interval, rasio, nominal, ordinal, boleh. Tahapan analisis klaster. Yang pertama adalah mengukur tingkat kesamaan atau similarity. Bagaimana caranya? Pertama, dengan mengukur korelasi antar objek. Kedua, mengukur jarak antara objek. Setelah itu, tahap kedua adalah menyusun klaster. Dapat dilakukan dengan cara klaster hierarki atau non-hierarki. Yang mana yang dipilih tergantung tujuan penelitian yang kalian miliki. Asumsi analisis klaster. Pertama, harus terbebas dari multikolinearitas. Yang kedua, pada analisis klaster tidak memerlukan uji normalitas dan heteroskedastisitas. Jadi, hanya harus terbebas dari multikolinearitas. Kemudian, analisis klaster juga memiliki keterbatasan. Pertama, analisis klaster ini hanya untuk analisis deskriptif. Kemudian yang berikutnya, hasil analisis tidak dapat digeneralisasi. Jadi, hasil penelitiannya tidak dapat disamakan untuk objek penelitian yang lain. Beberapa pedoman analisis klaster diantaranya adalah yang pertama, mengukur tingkat kesamaannya atau similarity. Untuk mengukurnya dengan membandingkan atau melakukan pengamatan yang dilakukan secara bersamaan dan membandingkan persamaan perbedaan dari objek yang diamati. Metode yang digunakannya adalah dengan menggunakan korelasi antar objek atau dengan menggunakan kedekatan, misalnya konsep jarak ya, kalau kita mengasumsikan pada objek dua dimensi misalnya. Kemudian bagaimana cara membentuk klasternya? Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, klasternya bisa dibentuk secara hierarki atau non-hierarki. Yang jelas disusun berdasarkan kesamaan yang paling mirip. Jadi, objek pada klaster yang sama harus memiliki karakteristik yang sama. Kemudian berapa banyak sih klaster yang dapat terbentuk? Sebetulnya tidak ada ketentuan mengenai baik atau tidak baiknya berapa banyak klaster yang terbentuk. Tapi yang pasti minimalnya ada 2 klaster ya. Nah, namun dalam menentukan berapa banyaknya klaster yang dapat terbentuk, peneliti akan menghadapi trade-off, yaitu semakin sedikit klaster yang terbentuk, semakin kecil homogenitasnya, dan semakin besar klaster yang terbentuk, semakin besar homogenitasnya dalam kelompok tersebut. Pertimbangan objektif dan subjektif pada analisis klaster.
Yang dimaksud dengan pertimbangan subjektif adalah terkadang dalam melakukan analisis klaster, walaupun peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian empiris sesuai dengan metode ilmiah, namun tidak ada metode yang dianggap paling optimal. Jadi, ini artinya keputusan akhir tentang jumlah klaster itu betul-betul menjadi tanggung jawab peneliti. Kemudian, objectivity. Nah, di sini karena peneliti membutuhkan penilaian yang objektif ya dari penelitinya itu sendiri. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya adalah pada saat peneliti menentukan karakteristik dari anggota suatu klaster. Demikian konsep dasar analisis klaster. Terima kasih.